Teman-teman, ketika misalnya seorang narsistik itu melakukan discard atau pemutusan hubungan dengan kalian, biasanya seorang narsistik itu tidak akan memberikan jawaban yang pasti. Biasanya mereka akan memberikan jawaban yang menggantung. Mereka bisa menggunakan berbagai macam alasan. Biasanya mereka akan menggunakan jawaban-jawaban yang tidak detail, yang tidak pasti, sehingga itu membuat kalian bingung. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa kamu tidak cukup mencintai aku, tetapi tidak menjelaskan secara detail. Atau dia akan mengatakan bahwa aku butuh waktu sendiri, aku butuh ruang, dan kemudian dia akan meninggalkan kalian begitu saja tanpa penjelasan apapun. Bagi kalian, para korban, kalian merasa bingung akan hal tersebut. Dan yang paling penting itu adalah kalian merasa bahwa setelah banyaknya pengorbanan yang kalian berikan, kalian hanya diberikan jawaban yang tidak pasti akan pemutusan hubungan, dan itu membuat kalian merasa apakah saya tidak seberharga itu untuk diberikan kejelasan. Kalian merasa bahwa kalian hanyalah seseorang yang tidak berarti, yang ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan apapun. Nah, bagi seorang narsistik, dia sengaja melakukan itu supaya alasan sebenarnya dia ketika dia memutuskan hubungan dengan kalian itu tidak ketahuan. Sebenarnya ada beberapa alasan tertentu yang biasanya menjadi dasar bagi seorang narsistik ketika dia memutuskan hubungan. Hari ini kita bahas sedikit beberapa kemungkinan yang menjadi alasan bagi seorang narsistik ketika dia memutuskan hubungan. Oke? Itu yang biasanya paling sering terjadi itu adalah karena si narsistiknya itu menemukan supply yang baru. Ingat, seorang narsistik itu sangat tidak ingin sendirian. Jadi sangat jarang ketika seorang narsistik itu meninggalkan supply lamanya, tetapi dia belum menemukan supply baru. Jadi biasanya seorang narsistik itu ketika dia menemukan supply baru yang lebih bagi dia dalam hal transaksional, itu kemungkinan nanti dia akan meninggalkan supply lamanya dia. Walaupun bisa saja dia akan melakukan kedua-duanya. Tetapi alasan paling sering yang dilakukan oleh seorang narsistik ketika memutuskan hubungan itu adalah karena dia menemukan supply baru yang menurut dia itu lebih baik dari supply lamanya dia. Seorang narsistik berpikiran berbeda dengan orang normal. Biasanya bagi seorang narsistik, supply yang baru ini akan memberikan lebih banyak bagi dia. Misalkan, lebih banyak memberikan finansial, ataupun punya fisik yang lebih rupawan, ataupun mungkin punya umur yang lebih muda. Nah, bagi dia, ketika dia mendapatkan supply baru yang lebih transaksional, itu bisa menjadikan alasan bagi si narsistik meninggalkan supply lamanya. Nah, ingat, seorang narsistik itu tidak punya yang namanya empati emosional. Jadi, ketika seorang narsistik meninggalkan supply lamanya demi supply barunya, dia bisa melakukan itu dengan tanpa merasa bersalah sama sekali. Dia tidak harus bergumul dengan rasa bersalah ketika dia melakukan hal tersebut. Sehingga dia merasa bahwa tidak ada gunanya dia bersama kalian, karena kalian tidak memberikan respon seperti yang dia mau. Tetapi tentu dia tidak akan mengakui hal tersebut. Jadi dia akan menggunakan berbagai macam alasan yang mengambang untuk meninggalkan kalian. Dia merasa menyia-nyiakan waktunya dia. Dan ingat, seorang narsistik itu biasanya adalah seorang pengecut. Dia tidak berani bertarung dan kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan kalian. Ketika seorang narsistik itu mendiscard pasangannya atau meninggalkan pasangannya, itu bisa saja karena dia takut bahwa dia akan ditinggalkan pasangannya. Oke, kita tahu, seorang narsistik itu kan seperti seorang anak kecil. Dia nggak mau ditinggalkan. Bagi dia semuanya adalah permainan. Kalau dia yang ditinggalkan, berarti dia yang kalah. Dalam pikiran dia, itu akan seperti itu. Kita tahu ketika seorang narsistik merasa dia akan ditinggalkan, dia bisa saja kemudian melakukan hal-hal tertentu dulu. Misalkan, melakukan love bombing dulu, kembali menjadi baik, melakukan segala macam cara untuk meyakinkan korbannya supaya dia tidak ditinggalkan. Tetapi kita tahu juga, pada akhirnya, bila pasangannya itu benar-benar kukuh dan mengetahui siapa si narsistik sebenarnya, maka pada saat itulah si narsistik akan berhitung dan dia akan berusaha sekuat mungkin meninggalkan pasangannya duluan. Supaya apa? Supaya dia bisa berkata kepada orang lain bahwa akulah yang meninggalkan dia. Karena ingat, sekali lagi, bagi seorang narsistik, ini semua adalah soal permainan. Dia melihat segala sesuatu dari sudut seperti anak kecil. Akulah yang harus meninggalkan. Kalau aku yang meninggalkan, berarti aku ada pada posisi yang menang. Sehingga ketika dia benar-benar tahu bahwa pasangannya tidak lagi terperdaya oleh love bombingnya dia, ataupun trik-trik manipulatifnya dia,
Maka pada saat itulah dia memutuskan untuk meninggalkan korbannya. Teman-teman, untuk kalian yang didiscard oleh seorang narsistik, nggak usah sedih, nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa bahwa kalian itu tidak berharga. Dia itu meninggalkan kalian karena dia merasa tidak ada lagi yang bisa diambil dari kalian. Seorang narsistik tidak mencintai kalian secara utuh atau secara pribadi. Dia melihat apa yang bisa kalian berikan kepada dia. Jadi, kalau seorang narsistik memutuskan meninggalkan kalian, artinya dia merasa bahwa kalian tidak bisa lagi dikendalikan, ataupun dia tidak bisa mengambil apapun lagi dari kalian. Dan satu hal lagi, jangan merasa bahwa supply barunya itu akan menjalani kehidupan yang lebih baik dari kalian. Itu tidak akan terjadi. Pola dari seorang narsistik itu akan selalu berlangsung dengan yang sama. Supply barunya dia akan mengalami hal yang sama dengan kalian. Percayalah, seorang narsistik hanya akan mengambil dan itu tidak akan pernah berubah.